Kau sudah koma selama 3 hari. Apakah kamu masih merasa tidak nyaman? Siau-siau. Kembali ke Citibank bersamaku. Musim semi, panas, gugur, dan dingin. Gunung dan sungai. Semua keindahan di dunia ini. Hanya bersamamu. Bersamamu. Akan memiliki arti. Apa yang kamu katakan terakhir kali? Gunung dan laut akan bertemu kembali. Dan hujan akan bersua kembali. Semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak menyangka bahwa pengunduran diriku ternyata sampai ke tingkat pemimpin tertinggi Tiongkok. Kau benar-benar ingin kembali ke Huaki? Ya, aku akan kembali ke Huaki. Ini terlalu mendadak. Pak, apakah kamu tidak puas dengan perusahaan? Atau kamu tidak puas denganku? Tentang bantuan gempa. Sebenarnya aku sudah melapor ke markas besar Jerman saat itu. Maxen, meskipun truk Wiman tidak ikut dalam penyelamatan, tapi aku punya 11 karyawan lain. Semua ikut dalam penyelamatan kemanusiaan. Kami sudah melakukan yang terbaik. Memenuhi kewajiban sebagai karyawan perusahaan asing. Pernikahan paksa tidak akan membahagiakan. Kurasa aku tidak perlu menahanmu lagi. Semuanya sudah selesai. Memang tidak perlu. Sayangnya bukan hanya Weiman. Seluruh industri truk menengah kita akan kehilangan bakat sehebatmu dalam 2 tahun ke depan. Apa maksudmu? Kau belum lupa perjanjian larangan bersaing, kan? Kau tidak perlu buru-buru mengundurkan diri. Kau tidak usah mengusir Hans besok. Mereka akan segera kembali ke Shenzhen. Aku sarankan kau bahas masalah ini dengannya. Dia yang menyuruhmu datang ke aku untuk minta saran. Jadi kau masih memutuskan untuk kembali ke Huaki? Sudah 6 tahun. Aku tidak pernah merasa sebegini santai dan bahagia. Kembali ke Huaki untuk menepati janjiku kepada ayah 6 tahun yang lalu.
ikut serta dalam pengembangan mesin generasi kedua. Tapi juga karena aku ingin bersama Ai Chang'an. Dulu aku pernah berpikir, hal terbaik dalam hidup adalah bertemu. Tapi sekarang aku mengerti bahwa hal yang paling menyentuh hati dalam hidup adalah dipertemukan kembali. Tidak masalah. Kau bisa kembali ke Huaki kapan saja. Namun, kau sudah menandatangani perjanjian larangan bersaing. Jadi kau tidak bisa bekerja untuk Huaki dalam 2 tahun ke depan. Kalau tidak, kemungkinan besar mereka akan menuntutmu. 2 tahun akan cepat berlalu. Kau bisa membaca buku dan meningkatkan kemampuan dirimu, merawat keluargamu. Ini akan cepat berlalu kok. Bagi Huaki, jika rencana mesin generasi kedua sudah dikonfirmasi, mereka sangat membutuhkan tenaga kerja untuk ikut serta dalam tahap pekerjaan selanjutnya. Bagi Huaki yang baru saja pulih, waktu tidak bisa disia-siakan lagi. Aku akan menemui Markus. Aku khawatir Markus akan mempermalukanmu. Kali ini, kelompok pengambil keputusan sudah melakukan voting untuk memutuskan mempersiapkan pabrik di Tiongkok. Kau telah ditunjuk sebagai ketua proyeknya. Markus pasti akan sangat tidak puas, kan? Hei. Bagaimana kalian berdua mau berterima kasih padaku? Hei, lihatlah wajahku. Aku begadang selama 2 malam. Ada lingkaran hitam di bawah mata saya. Ini semua untukmu. Nick, kamu tidak perlu berbicara dengan Markus lagi. Itu sama sekali tidak perlu. Bagaimana kamu tahu aku akan berbicara dengannya? Apakah kamu benar-benar akan berbicara dengannya? Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Atau keluar dari sini. Perjanjian non-kompetisi itu tidak sah. Itu sama sekali tidak memiliki kekuatan mengikat untukmu. Aku yakin, dan kamu juga yakin. Berita ini pasti ada harganya, kan? Oke. Pertama, jika kamu bisa mengundurkan diri dengan lancar, satu-satunya dan penerima manfaat terbesarnya adalah aku. Aku pasti akan membantumu pergi dengan cepat. Kedua, saat tes drive di dataran tinggi. 2 tim lainnya, Baik itu perusahaan negara maupun perusahaan asing, semua berpartisipasi dalam penyelamatan tanpa syarat. hanya Weiman. Tidak. Tepatnya Max, Yang menjabat sebagai direktur wilayah Tiongkok di sebuah perusahaan asing. dia selalu mengaku sangat mengenal budaya Tiongkok. Mendapatkan uang dari orang Tiongkok, tapi Begitu tidak peduli. sebagai anggota Weiman, Aku benar-benar membenci kelakuannya. Oke. mari kita bicara tentang perjanjian non-kompetisi itu. Kamu seharusnya tahu bahwa tidak ada undang-undang terkait tentang hal ini di Tiongkok. Tapi mungkin kamu tidak tahu bahwa Karena Weiman adalah perusahaan Jerman. perjanjian ini diikat oleh hukum Jerman. Chandler, aku bertanya padamu, setelah kamu menandatangani perjanjian non-kompetisi tahun lalu, Apakah Max memberimu satu salinannya? tidak. Itu sebabnya aku begadang 2 malam. Itu sebabnya aku memintamu untuk berterima kasih padaku. Karena perjanjian itu memang tidak sah. Ya? Menurut pasal 74 Kode Komersial Jerman, agar perjanjian ini mengikat, pertama-tama harus memenuhi perjanjian bentuk ganda. Keduanya tidak bisa kurang satu pun. Maksudnya, perjanjiannya harus dibuat secara tertulis Dan perusahaan harus memberikan perjanjian yang sudah ditandatangani kepada karyawan. Kedua, perjanjiannya harus menyatakan bahwa selama masa larangan bekerja, harus memberikan kompensasi yang sesuai kepada karyawan. Tapi Mark yang licik membuat keputusan sendiri. Di semua perjanjian karyawan Tiongkok, menghapus klausul kompensasinya. Untuk menutupi ini, dia sengaja tidak Menyerahkan perjanjiannya kepada karyawan. Dia menyimpan satu. Jadi perjanjian profesional ini tidak punya efek hukum untukmu.
Dan nanti untukku dan Nick. Tidak punya efek hukum untukmu. Halo, Dokter Tang ada di mana? Kantornya di mana? Hei, Tante. Hei, Tante Tang. Aku baru saja pulang dari uji coba ketinggian. Gara-gara Wei juga sana. Dan kena edema paru ketinggian. Iya, Dia luar mana? Aku mau jenguk dia. nggak usah. Dia terus batuk-batuk. Apalagi kalau emosinya naik turun. Dia terus batuk. Tolong pulang saja. Kalau gini buahnya. Terima kasih. Nick, kamu sudah pulang. Aku sudah mengantar mereka pergi. Tim pengambil keputusan. Iya, kemarin di Shanghai, aku sendiri yang antar mereka. Hans juga minta aku sampaikan bahwa, untuk inspeksi di Tiongkok ini, kamu sudah bekerja keras. Kamu salah. Kamu yang sudah bekerja keras. Aku cuma temani mereka 3 hari. Sementara kamu yang temani mereka sepanjang waktu. Mari kita bicara serius. Hari ini mau bahas apa? Tentu saja, kami datang untuk membahas bisnis. Nick. Mempersiapkan hal sebesar ini. Kamu tidak pernah menghubungiku. Tapi hari ini, kamu inisiatif mencariku karena Sharon mengundurkan diri. Hah? Sepertinya hubungan kalian memang luar biasa. Oke. Mari kita bicara. Ceritakan pemikiranmu. Max, perjanjian non-kompetisi itu tidak sah. Hah? Kamu yang menandatanganinya. Dan perusahaan mencapnya. Kenapa tidak sah? Nan, ibu benar-benar tidak punya waktu siang ini. Jadi ibu hanya ambilkan 2 lauk dari kantin. Kamu makan dulu saja. Nanti malam, ibu akan masak hidangan favoritmu. Ayo makan. Aku tidak mau makan. Pan Yi. Woking sudah datang. Hei. Bagaimana perasaanmu hari ini, Wei? Kemarin, aku dengar kamu dan Bibi Tang membicarakan pangsit sayur dan daging. Kebetulan hari ini aku jaga. Jadi aku pergi ke pasar. Dan kebetulan bertemu orang yang jual daun krokot. Lalu beli daging segar. Aku buatkan sedikit untuk kamu coba. Woking, kamu bisa buat pangsit sayur dan daging. Oh, Bibi Tang. Ibuku asal Wuxi. Kamu lupa waktu aku kecil. Dia sering buatkan untukku. Jadi aku belajar. Oh, terima kasih. Kamu sangat perhatian. Wei, kamu sudah beberapa hari ini membicarakan daun krokot. Hari ini ada pangsit daun krokot. Ayo makan sedikit. Direktur Tang, Dekan Liu menelepon, minta kamu pergi ke ruang rapat. Oh, aku mengerti. Baik, Tang Ye. Kenapa kamu tidak pergi dulu? Aku akan jaga Wei. oke. Terima kasih atas kerja kerasmu. Terima kasih. Tidak apa-apa. Aku akan makan sendiri. Makan. Jadi menurut pasal 74 Kode Dagang Jerman, perjanjian pemangkasan tugas ini tidak memiliki efek hukum. Aku agak ingin menahanmu. Tapi aku juga mengerti bahwa kamu sudah bertekad untuk pergi. Sheldon. Sebenarnya, ini sangat sederhana. Sheldon hanya ingin berhenti. Dia telah memberikan kontribusi besar bagi salah kami. Dia telah memberikan kontribusi besar. Bahkan jika dia pergi ke Huaki nanti, kita masih bisa menjadi teman baik di industri yang sama, kan? Sharon, kamu sangat mencintai Huaki.
Kamu malah harus datang bekerja di Weiman. Apa alasannya? Apakah untuk mencuri teknologi canggih Weiman? Lalu merancang mesin untuk HC. Ini adalah saat Sharon bekerja di Weiman. Di kantor perusahaan. Menggambar-gambar mesin untuk pesaingnya, Huaki. Jika Weiman menggugat 12 orang itu, aku yakin Weiman pasti akan menang. Mesin injeksi langsung yang aku rancang tidak mencontek teknologi mesin Weiman sama sekali. Dan aku melakukannya di waktu luang. Aku tidak takut meski harus ke pengadilan. Sharon, aku sangat paham budaya Tiongkok. Menurut undang-undang paten negaramu, selama masa kerja, menggunakan kondisi material dan teknis unit, menciptakan dan menemukan. Jika ada perjanjian, ikuti perjanjian. Jika tidak ada perjanjian, itu milik pemberi kerja. Patennya milik unit. Artinya, mesin injeksi langsung yang kamu rancang selama bekerja di Weiman. Baik kamu mencontek teknologi Weiman atau tidak. Baik selama jam kerja atau waktu luang. Selama tidak ada perjanjian. Semuanya milik Weiman. Kalau mau dipakai untuk Huaki, silakan saja. Kalau begitu biarkan Huaki yang bernegosiasi harga transfer teknologi. Oke, aku tahu kamu butuh waktu untuk berpikir. Nick, aku akan menunggu kamu mengajakku keluar lain kali. Biarkan aku membersihkan tanganmu. Terima kasih. Minum air dulu. Guo King, terima kasih atas bantuanmu. Ngomong-ngomong, Chang'an sudah kembali. Aku sudah bilang bahwa kamu berada di rumah sakit. Dia ingin datang menjengukmu. Kamu katakan padanya. Tidak perlu. Benar. Ada beberapa kata yang selalu ingin aku sampaikan padamu. Kebaikanmu kepada Chang'an. Kita semua melihatnya. Tapi Tuhan tidak menghendakinya. Jangan terlalu bersedih. Inti dari cinta adalah kerelaan. Rela melakukan banyak hal untukmu. Dan rela menyerahkan segalanya. Untukmu. Rela berkompromi. Rela melalui suka dan duka bersama. Jika tidak bisa, kita tidak bisa memaksanya. Tidak kusangka. Kamu bisa bicara sejelas itu, Guo King. Wei, aku mengerti perasaanmu. Selalu ada beberapa orang yang sulit untuk dilupakan. Yang terpenting sekarang adalah kamu cepat sembuh. Kamu akan bertemu seseorang yang rela melakukan itu semua untukmu dan memulai kehidupan baru.
Aku tidak ingin bertemu banyak orang sekarang. Aku hanya ingin sendirian. Aku akan pergi dulu. Istirahat yang baik. Bagaimana dengan Max? Apa dia lari dengan memalukan? Ini hanya bisa kamu yang lakukan. Aku benar-benar tidak tahu apakah kamu ini membantu aku atau menyakiti aku. Ini benar-benar kotor. Tunggu sebentar. Apakah Max baru saja memberimu ini? Aku lupa soal ini. Max, foto-fotonya sangat jelas. Gambar ini dengan jelas menunjukkan bahwa Ini adalah sketsa konsep mesin generasi kedua Huaki. ini lebih buruk daripada menyerahkan tim Chaoshan ke Huaki. Bahkan lebih buruk lagi. Max, apakah kali ini aku sudah dapatkan bukti langsung? Yang lebih menarik perhatianku adalah, bagaimana kamu bisa mengambil foto-foto ini? Apakah kamu menyelinap masuk ke kantor Sharon? Ini adalah hotel bintang 5. Petugas kebersihan masuk dan keluar setiap hari untuk membersihkan. Sangat mudah untuk masuk ke kantor siapapun. Cukup katakan saja padaku. Apa yang harus kita lakukan kali ini? Ini cuma sketsa konsep mesin injeksi langsung. Aku sudah lihat. Secara teknis 20 tahun tertinggal dari kita. Tidak layak dibicarakan. Secara teknis memang tertinggal 20 tahun dari kita. Tidak layak dibicarakan. Tapi dia mengambil uang dari Weiman. Namun menggambar-gambar untuk Huaki. Ini baru layak dibicarakan. Ini memang layak dibicarakan. Tapi bukan sekarang. Kapan waktunya? Maafkan aku. Aku cuma ingin dapatkan bukti. Untuk bikin perusahaan memecatmu. Jadi aku masuk ke kamarmu. Untuk mengambil foto-foto ini. Sekarang Max mengancamku bahwa gambar yang aku gambar dianggap sebagai invensi pekerjaan. Dan patennya milik Wiman Jerman. Jika Huaki ingin menggunakannya, mereka harus bernegosiasi soal harga transfer teknologi. Jika tidak, dia akan menuntut kita. Jika Huaki menggunakan gambar ini untuk memproduksi mesin, Wieman bisa menuntut aku dan Huaki. Dia benar. Aku sudah periksa ketentuan hukum saat itu. Dan memang begitulah adanya. Wei Wei saat ini masih relatif lemah. Dia bilang dia tidak ingin bertemu siapapun. Mari kita tunggu beberapa hari lagi. Oke, silakan sibukmu. Hei, Kak Kuo, tunggu sebentar. Halo. Tolong berikan ini pada Xiao Jun. Oh, aku duluan ya. Terima kasih. Halo. Perusahaan penjualan kue. Aku cari kamu. Susi, Chang'an. Aku cuma mau tanya satu hal. Apakah kamu tidak akan pernah meninggalkan Shenxia dan selalu merawatnya? Bukannya sudah jelas? Shenxia bukan tipe orang yang berbelit-belit. Atau yang pandai berkata-kata manis. Dia suka kesederhanaan. Dan benci sikap yang gegabah. Dia berbeda dari gadis lain. Karena seumur hidupnya akan berjuang untuk cita-cita mengumpulkan buku bagi negara. Tapi energi manusia pada akhirnya terbatas. Sulit memegang mawar dan cetak biru bersamaan. Jadi ke depan, dia tak punya banyak waktu untuk menemani makan, minum, jalan-jalan, mengobrol soal urusan keluarga, atau selalu memberimu romansa.
Kalau yang kamu butuhkan, seseorang yang bisa merawatmu terus-menerus. Maka kurasa kalian berdua tidak cocok. Sebenarnya aku mau bilang. Kamu baik-baik saja. Dengarkan aku dulu. Pernikahan bukan akhir yang sempurna, tapi awal dari sebuah hubungan. Aku tahu kemampuan belajarmu tidak buruk. Jadi selama kamu mau berusaha, mau berkembang, saling merawat, dan bertanggung jawab pada keluarga, maka aku percaya kalian berdua akan punya masa depan yang sangat bahagia. Tentu saja, kamu tak boleh bermalas-malasan atau bersantai di hadapan kebahagiaan. Atau hanya menunggu dan menerima. Kamu seorang pria. Harus proaktif. Pasti akan ada konflik di antara kalian nanti. Janji padaku, Ai Chang'an. Kamu harus tenangkan dirimu dulu. Lebih banyak berpikir. Lebih banyak lihat, dan lebih banyak komunikasi. Dan bersikap toleran. Kamu bisa melakukannya? Ya, sebenarnya apa yang terjadi? Bisa kamu ceritakan? Besok, Shen Xia pasti akan memberitahumu. Tapi sebelum dia memberitahumu, jangan menanyakannya apapun. Demi kamu dan aku. Atas persahabatan yang dulu kita perjuangkan bersama di Huasi, kamu harus berjanji padaku. Kalau tidak, aku akan memandang rendahmu. Oke, aku berjanji. Selamat tinggal. Oke. Bisa kita bicara? Sebutkan syarat-syaratmu. Kamu tahu betul apa yang aku inginkan. Sebenarnya, tujuanmu bukan untuk membunuh. Dia hanya sandera di tanganmu. Sandera? Seserius itu? Tampaknya kamu benar. Oke. Langsung ke intinya saja. Aku akan berunding dengan Shanlin. Untuk meninggalkan Weima. Cepat sekali. Jadi tampaknya sandera itu memang berguna. Syaratku adalah apapun itu, selama terkait Shanlan, harus dihapuskan, dan memberinya kebebasan penuh. Sebagai gantinya, aku akan mengundurkan diri dari kantor pusat Jerman. Untuk mengundurkan diri, semua persiapan pabrik, dan hak pengelolaan selanjutnya, akan semua diserahkan kepadamu. Mulai sekarang, kamu tidak perlu bersusah payah lagi. Semua yang kamu inginkan, akan aku berikan semuanya. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Ya. Sebelum kamu pergi, tolong tanda tangani perjanjian non-kompetisi yang mengikat secara hukum. Dan masa pembatasannya adalah 5 tahun. Aku tidak ingin kamu langsung jadi pesaing Weiman. Aku mati. Oke. Masuk. Ini surat pengunduran dirimu. Max sudah tanda tangani. Ini perjanjian non-kompetisi yang kamu tanda tangani dulu. 2 salinan. Meski nggak berlaku lagi, Max udah balikin ke kamu. Sama ini. Negatif gambar mesin generasi kedua. Aku juga balikin ke kamu. Max minta kamu kasih aku. Bukan Nike yang minta aku kasih ke kamu. Dia di mana? Kenapa kamu kasih ke aku? Nike bilang kamu bisa keluar dari Wiman tanpa ikatan apa-apa. Dan balik ke Huaki. Kenapa?
Kenapa ini bisa terjadi? Emang kamu nggak bisa nebak alasannya? Jangan cari dia. Nick khusus minta aku buat kasih tahu kamu setelah dia pergi. Pesawatnya pasti udah lepas landas sekarang. Dia pergi kemana? Aku nggak tanya. Dan dia juga nggak bilang. Apel. Kamu udah baik kan? Apel atau pisang? Apel bagus. Apel aman. Panjang umur. Selamat buat kamu dan Shenxia juga. Aku pernah baca, kangen seseorang terlalu lama. Pasti bakal ketemu lagi. Gak nyangka kalimat ini terbukti buat kalian berdua. Oh. Iya. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu perasaan kamu selama ini. Kamu gak perlu jelasin apa-apa. Penyair Soviet dulu, Yisakovsky, bilang, cinta itu bukan satu hati yang berdetak buat hati lain. Tapi dua hati yang bentrok bikin percikan api. Kayak kamu sama Shenxia, kan? Selama ini, bisa dibilang aku nungguin kamu. Tapi dari sisi lain, aku menunggu versi diriku yang lebih baik. Awalnya, aku sering merasa bahagia karena kata-katamu, atau pandangan di matamu. Tapi sesaat kemudian, atau pandangan darimu, aku langsung merasa tertekan. Setelah mengalami banyak perubahan emosi seperti itu, aku berkata pada diriku sendiri, aku harus bisa menghadapimu dengan bebas. Perlahan-lahan, aku merasa bisa melakukannya. Selama bertahun-tahun ini, terima kasih. Kau membuatku tumbuh. Dan kau juga membiarkanku melihat pertumbuhanku sendiri. Jangan ganggu. Jangan merengek. Berpikir dengan tenang. Dan diam-diam berdoa. Keselamatanmu. Harapanku. Ya. Kuharap kau bisa bertemu seseorang yang bisa menyalakan api di hatimu. Seperti air tungku di hari nasional. Airnya memercik kemana-mana. Dan tak pernah berhenti. Sekasar itu? Sini. Makan apel. Ah. Pelan-pelan. Haha. Ayah. Aku pulang. Kali ini aku tak akan pergi lagi. Ya. Aku tak akan pergi lagi. Oh, Paman Shen, aku tahu. Ada beberapa hal yang kau khawatirkan.
Hari ini, Xiaoxia dan aku di sini akan melaporkannya satu persatu padamu. Hal pertama adalah, Xiaoxia sudah kembali ke Huaki dan bergabung dengan kantor teknik umum. Duduk di meja desain yang dulu kau pakai. Mesin generasi kedua yang kau idam-idamkan. Xia sudah menggambar sketsa konsepnya. Dan di pabrik, telah memilih seperangkat rencana dan membentuk tim riset. Dan telah mulai secara resmi menggambar sketsa teknik. Saya janji padamu bahwa dalam beberapa tahun ke depan, kita tidak akan lagi tertahan. Kita tidak akan lagi tertahan oleh orang lain. Hal kedua adalah, Ayah, Chang'an dan aku akan menikah. oh, Paman Shen. Saat Xiaoxia dan aku pergi ke garis depan mengantarkan mobil, aku minta pada Kolonel Liu sebotol arak sorghum. Rencananya mau kubawa pulang untuk menghormatimu. Tapi kamu belum sempat meminumnya. Ya, jangan bahas masa lalu lagi. Ini, aku beli lagi sebotol arak sorghum terbaik. Aku tuangkan untukmu segelas lagi. Jangan khawatir. Aku akan merawat Xiaoxiao dengan baik di masa depan. Ayah, Chang'an dan aku akan menjalani hidup dengan baik. Ayah. Hal ketiga adalah, Kami kembali ke kampung halaman di Hunan. Ibuku bahkan tidak mengizinkan kami masuk. Mungkin dia pikir, ayah, jangan khawatir. Kami akan pergi 2 kali. Tidak, kami akan pergi 3 kali. Selama Xiaoxia dan aku punya waktu di masa depan. Kami akan sering berkunjung. Ayah, kami akan sering mengunjungimu. Selagi masih harum. Mari kita sujud hormat pada ayah. Ayo pulang. Mari. Serahkan padaku. Tidak apa-apa, serahkan padaku. Ayo pergi. Hei. Jangan menoleh ke belakang. Jangan khawatir, ayah. Mari kita tinggalkan keindahan ini untuk ayah. Pergi. Pergi.
Jangan intip. Ya, cepat atau lambat kamu akan jadi milikku. Lihat betapa gelisahnya kamu. Hahaha. Betul. Chang'an, orang biasanya menikah siang hari. Kenapa kamu melakukannya malam hari? Mereka tidak mau cuti. Katanya mereka anak muda progresif. Jadi untuk pernikahan, kita harus lakukan dengan cara baru. Bukan begitu? Tak ada kawan lama yang diundang. Sederhana saja. Kamu sangat pintar. Hahaha, aku tahu. Pengantin cantik sudah datang. Ya. Tunggu apa lagi? Jemput pengantin. Hahaha, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Dua pasangan pengantin baru. Cepat. Semua sudah hadir. Maka saya akan umumkan secara resmi. Pernikahan pasangan pengantin baru resmi dimulai. Tepuk tangan. Selanjutnya, mari mulai acara pernikahan. Perhatikan. Item pertama acara pernikahan adalah saling membungkuk antara mempelai pria dan wanita. Bunga musim semi bermekaran. Bersamamu. Siang dan malam. Dan menghabiskan sisa hidup kita bersama. Kamu baik-baik saja? Ini hal yang baik. Ini disebut awal yang baik. Tepuk tangan. Bagus. Setelah upacara, selanjutnya kita lanjut ke item kedua. Adalah tukar hadiah untuk mempelai. Pertama, Oke. Tunggu sebentar. Xiao-Xia. Kamu tutup mata dulu. apa? Mempelai pria main misterius. Tidak, tidak, tidak. Jangan buka mata. Apa ini? Hahaha. Kamu mengincar dia. Kamu bikin es krim buah. Apa yang kamu tahu, Xia? Aku bersumpah demi Tuhan. Mulai sekarang, hidup kita, entah kaya atau tidak, pasti akan selalu ada cukup es krim buah. Kamu sangat pelit. Terlalu pelit. Ini yang namanya hidup loh. Kamu dengar itu tidak? Yo, yo. Berikut, aku sedang buru-buru. Aku sedang buru-buru. Oke, oke. Acara selanjutnya, yang juga sangat dinanti-nantikan oleh pengantin pria. Baik, saya dengan resmi mengumumkan. Acara ketiga dari upacara pernikahan kita, yaitu ciuman antara pengantin pria dan pengantin wanita. Cium, cium. Cium, cium. Cium, 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 cium. Cium, cium. Ah, itu tidak dihitung. Tidak dihitung. Tidak dihitung. Tidak dihitung. Peluk satu kali. Cium. Ini baru dihitung. Sudah jam berapa sekarang? Bisa cium di mana saja yang kamu mau. Cepatlah cium dong. Kamu cuma mau nonton keseruan kan? Cium dong. Ketika kamu menikah dulu. Cium satu, cium satu, cium satu, cium satu. Cepat, cepat, cepat. Cium saja. Apa yang kamu lakukan? Cium satu, cium satu. Hei, aku tidak lihat, aku tidak lihat, aku tidak lihat. Biar mereka lihat atau tidak? Aku tidak lihat. Aku tidak akan berikan kamu lihat. Istri saya bilang, kamu tidak boleh lihat. Kami hanya ingin melihat. Kami harus melihat. Cium aku, cium saja aku. Ada apa? Cium aku, cium aku. Cium kalau mau. Cium aku. Cium aku, cium aku, cium aku, cium aku, cium aku. Nikmati waktunya. Aku di sini sekarang. Selamat tinggal, Chang'an. Ayah? Jangan antar aku. Aku pergi sendiri.
Kawan, dari unit mana kamu? Kamu cari siapa? Aku dari unit. Aku wira swasta. Hei. Nona, kamu cari siapa? Entah itu Getaiping, Shenxia, atau Ai Chang'an. Asal dari Huaki, aku bisa temukan siapapun. Ayo. Kawan, sekarang. Tata letak keseluruhan mesin generasi kedua telah ditinjau dan disetujui. Langkah selanjutnya adalah tata letak keseluruhan. Akan dilakukan bersama oleh perancang dan setiap perancang sistem. Metode desainnya adalah fokus pada tata letak ruang bakar. Untuk menentukan tata letak kepala silinder dan katu, bentuk piston, batang penghubung, dan poros engkol, dan lintasan gerak untuk menentukan. Untuk menentukan tata letak blok silinder. Lihat. Getaiping? Shensan, bantu aku cari Getaiping. Bawa bayinya pergi. Maaf, rapat kami ditunda dulu. Ayo. Air, lenganku hampir patah. Aduh. Ada air tidak? Apa yang terjadi antara kamu dan Getaiping? 3 hari lalu, dia datang ke Wei mencari kamu bawa bayi. Setelah aku dengar kamu kembali ke Huaki, dia meninggalkan anak itu bersamaku. Dia bilang akan menjemput anaknya nanti. Tapi dia tidak pernah kembali. Keesokan harinya aku melaporkan ke polisi. Polisi bilang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan menyuruhku mengembalikan anak ini ke Huaki. Bagaimana bisa begini? Jangan nangis. Aduh, ayolah. Jangan bicara apa-apa. Aku cuma punya satu kata. Siapa yang bawa dia? Suruh yang bawa dia, yang bawa pulang. Kalian ngapain? Ini cucu kami. Mau suruh siapa bawa pergi? Lihat bayi ini. Wajah kecil ini. Persis Taiping waktu masih bayi. Aku juga mikir begitu. Oh, iya. Oh, dia berhenti nangis. Tante Li, itu semua informasi yang Miss Lu berikan. Dia di mana? Dia sudah kembali ke sebelasan. Besok pagi dia terbang kembali ke Shenzhen. Kakak, oke. Apapun yang terjadi, jaga anaknya dulu. Taiping ini, mungkin dia sedang ada masalah. Pasti dia akan kembali setelah selesai. Xiaoxia, Wen. Miss Lu kasih tahu nama bayi. Sama tanggal lahirnya. Aku rasa Miss Lu mungkin tidak jujur. Tante Li, maksudmu apa? Li, jangan nangis. Ayo, sayang. Makan dulu. Anak pintar. Hei, baik ya. Hei, dengerin. Kamu tidak boleh kehilangan anak sendiri. Taiping pasti tidak apa-apa. Jangan ngomong sembarangan. Taiping akan baik-baik saja. Taiping pergi seperti ini. Dia tidak pernah menghubungi kami lagi. Dia pasti menderita sendirian di luar. Kenapa Taiping harus melakukan ini? Kalau dia tidak pergi, pasti makan hotpot bersama kita. Di luar salju turun lebat. Kita di rumah senang-senang. Betul. Dagingnya kelebihan matang. Apa yang kamu pikirkan? Taiping itu orang yang tidak mau mengaku kalah. Dia akan bertahan pada jalan yang dipilihnya. Damai. Halaman kita sangat tenang. Ayo minum. Kita berharap kedamaian. Damai dan rukun. Tenang dan stabil. Bersulang. Taiping. Bersulang. Hei, Zijun, sini minum. Semoga Paman Taiping hidup damai. Kami sedang cari pekerja terampil di Huaki. Asal pekerja produksi lini depan.
Entah itu stamping, welding, painting, atau perakitan akhir. Di lini produksi manapun. Semua kami butuhkan. Kenapa pabrik pertanianmu ke Huasi merebut orang? Meski kami pabrik swasta kecil. Tapi bisnis kami bagus. Gajinya tinggi. Kalian langsung daftar ke kami. Bawa slip gaji bulan lalu. Begitu gabung ke kami. Saya jamin langsung digandakan. Sini. Bulanan dapat berapa? Kamu daftar dulu. Lihat. Digandakan. Digandakan. Beneran? Sini. Tentu saja beneran. Gimana kalau kamu daftar dulu? Hei, dengar. Tinggalkan kontakmu. Saat aku di PHK, aku pasti akan datang mencarimu. Bos, aku sarankan kamu. Daftar sekarang. Pabrikmu sudah berhenti bayar gaji bulan ini. Cuma masalah waktu sebelum kamu di PHK. Menurutku, kamu harus cepat-cepat pergi. Jangan ganggu jadwal kerja kami. Pabrik kami lagi maju. Dan gak bakal ada PHK. Lagi maju. Hahaha, kamu. Berhenti sombong. Kamu kan karyawan Huaki. Harusnya kamu tahu banget kondisi Huaki. Iya, beberapa tahun terakhir. Kamu memang bagus beberapa tahun ini. Dana kamu lebih dari 200 juta yuan. Tapi tahun lalu, buat naikin kapasitas. Kamu mulai bangun pabrik baru. Kamu investasi lebih dari 200 juta yuan. Dan pinjam 200 juta yuan. Negara lagi ketatin pasokan uang. Dan kamu nggak bisa dapat pinjaman sepeser pun. Pemerintah provinsi juga hentikan ekspansi kamu. Semua orang tahu kamu sekarang di jalan buntu. Kamu tinggal tunggu bangkrut dan di PHK. Siapa kamu? Direktur pabrik. Siapa suruh kamu ngomong sembarangan di sini? Salahku. Salahku. Aku nggak nyangka mereka bikin lapak di sini. Ngapain lihat-lihat? Cepat balik kerja. Jangan lihat ke sini. Kalian ke sini. Bawa mereka semua pergi. Hei, pelan-pelan. Kenapa aku ngomong sembarangan? Semua orang di industri ini tahu soal Huaki. Aku juga kasih tahu kamu. Aku lagi rekrut pekerja di sini hari ini. Nggak melanggar hukum. Kamu direktur pabrik. Memang kenapa? Aku masih direktur pabrik. Kamu manajer pabrik milik negara. Kedengeran serem. Tapi kamu bisa tanya diri sendiri. Kamu punya uang berapa? Tapi kamu bisa tanya diri sendiri. Kamu punya uang berapa? Walaupun aku direktur pabrik swasta. Tapi aku punya. Aku punya 100 juta yuan likuiditas. Percaya nggak? Mungkin. Mungkin saat pabrikmu bangkrut. Aku akan datang ke sini beli kamu. Mau beli siapa? Lihat betapa marahnya manajer pabrik kita. Lagi lihat apa? Pamanku. Kamu ke bank lagi. Pembangunan pabrik baru nggak bisa berhenti. Kalau berhenti, semua investasi sebelumnya bakal sia-sia. Kita harus dapetin pinjaman kali ini. Dan selesain proyeknya. Dengan kapasitas produksi yang meningkat. Huaki baru bisa bangkit lagi. Perusahaan penjualanmu. Kurangi tekanan di pabrik. Jual lebih banyak mobil. Kalau butuh kerja, jangan halangi gerbang kami. Jangan halangi gerbang kami. Tolong. Paman G. Kata, tolong, itu berat. Itu tugas kami. Itu ganggu tatanan produksi dan hidup normal kami. Pergi sana. Hei, waktunya makan siang. Kalian bisa makan dulu. Bisa lihat makan siangnya apa? Babi kecap. Hari ini terakhir kali makan babi kecap. Mulai bulan ini, pabrik udah berhenti bayar gaji. Mulai sekarang, kita nggak sanggup lagi makan babi kecap enak. Benar-benar nggak nyangka. Baru beberapa tahun enak. Udah ada masalah baru. Dan istriku. Semakin kamu marah, dia semakin bikin masalah buat kamu. Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan? Kemarin, dia membeli 20 kantong susu bubuk. Katanya itu untuk putranya. Aku sangat marah. Susu bubuk ini, kalau dia tidak bisa menghabiskannya, pasti akan kedaluarsa. Dia cuma ingin menghemat uang. Lihat nih. Di daerah pegunungan ini, ada 5 perusahaan milik negara lama. Dan sekarang 4 di antaranya. Semua sedang melakukan PHK.
Kalau terus begini, Huaki kita tidak akan luput. Dampak pasar mengubah status dari milik negara menjadi milik provinsi. PHK di perusahaan milik negara. Huaki kita sekarang menanggung 3 beban besar. Dan tekanan 3 lapis. Ngomong-ngomong, direktur bilang, suruh perusahaan penjualan kita cari lebih banyak cara. Untuk menjual lebih banyak mobil dan membantu meringankan tekanan pabrik. Tapi situasi keuangan pabrik saat ini tidak cukup cuma dengan menjual lebih banyak mobil. Betul, jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita kan bukan menjalankan bank. Cemas juga tidak ada gunanya. Hei, sudah makan belum? Sudah makan. Iya. Duduk. Hei, Chang'an, aku perlu bicara sama kamu. Ada apa? Wei Wei telepon aku. Wei Wei. Chang'an, kamu masih tetap berhubungan sama Wei Wei? Mari kita bicara soal yang penting. Wei Wei bilang sama aku bahwa dia bertemu Suci di Beijing. Suci. Hei. Akhirnya, aku dapat kabar tentang dia. Apa yang dia lakukan di Beijing? Wei Wei bilang bahwa setelah Suci meninggalkan Weiman, dia pergi ke luar negeri untuk belajar. Sekarang dia di Beijing. Magister Administrasi Bisnis. Ya, itu benar. Dia kembali ke Beijing tahun ini. Dia bekerja di perusahaan investasi luar negeri, di kantor cabang Beijing, sebagai kepala perusahaan investasi asing itu. Ya, Wei Wei sudah memberitahu Suci tentang situasi Huaki saat ini. Lalu apa yang dikatakan Suci? Suci tidak banyak bicara. Tapi Wei Wei bilang bahwa Suci sekarang sudah akrab dengan dunia perbankan dan lingkaran investasi. Mungkin dia bisa membantu Huaki kita. Masalahnya adalah perusahaan investasi asing juga tidak akan mau berinvestasi di Huaki kita. Menurut pendapatku, aku harus menemui Ren Sushi. Kamu memasak banyak sekali hidangan. Pabrik akan berhenti membayar gaji bulan ini. Apa kamu tidak ingat hari apa hari ini? Kamu lupakan. Tidak. Hari ini bukan ulang tahunmu. Bukan juga ulang tahunku. Bukan juga ulang tahun anak kita. Ini ulang tahun Xiao Xia. Lalu kenapa? Dia belum pulang. Kamu sudah lupa apa yang bos katakan padamu. Aku tidak lupa. Aku akan telepon dia sekarang. Halo, Xiao Xia masih lembur kerja. Ayah. Ada apa ya? Xiao Xia, apa kamu lupa hari apa hari ini? Hari ini ulang tahunmu. Ibumu sudah menyiapkan banyak hidangan untukmu. Katakan pada ibu dan ayah. Terima kasih untuknya. Aku masih ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan di sini. Jadi aku tidak akan pulang. Kalian berdua boleh makan duluan. Tidak apa-apa, fokus saja dengan pekerjaanmu. Kami akan menunggumu. Kami akan makan setelah kamu pulang. Oh, ngomong-ngomong. Yang baru saja lewat tadi. Dia bilang dia akan pergi ke Beijing malam ini. Dan itu urusan mendadak. Dia pergi tanpa berkata apa-apa. Gak apa-apa, kamu pulang aja. Ayah sama ibu mau rayain ulang tahunmu. Iya. Rayain ulang tahun atau enggak juga gak masalah. Aku lagi sibuk sekarang. Halo. Ditutup ya. Xiao Xia lembur jadi gak bisa pulang. Anakmu lagi dinas ke Beijing. Aku yang temenin kamu. Kok bilang mau temenin aku sih? Oh, Aku lagi ngomongin pintu depan. Kamu malah ngomongin sendi panggul. Maksudku, anakmu umur berapa? Xiao Xia umur berapa? Lihat tuh orang-orang lain. Anaknya Hiping sama King King udah 5 tahun. Anaknya Xiao Jun udah 3 tahun. Bahkan Taiping, bagaimanapun juga. Taiping udah punya cucu. kamu benar. Nanti jangan pulang. Aku bakal ngobrol baik-baik sama dia. Ngobrol serius. Ya ampun, ini bukan cuma ngobrol sama dia. Aku bakal ngobrol sama mereka berdua. Aku tahu. Aku bakal ngobrol sama mereka berdua. Bersulang. Aku emang pemarah. Ah. Lihat nih. Oh. Oke. Tempat ini bagus. Aku bisa tinggal di sini. Oke. Pak manajer pabrik, aku pergi dulu. Pak manajer pabrik ada urusan sama aku. Gak apa-apa. Setiap kali lewat depan kantormu, lihat kamu duduk di meja desain ini. Aku jadi ingat ayahmu.
Oh, meja desain ini. Udah ngalamin berapa banyak keringat ayahmu di sini? Tentu saja. Tapi juga semua usaha dan kerja kerasmu. Gimana? Uji bangku prototipenya lancar nggak? Selama uji bangku prototipe ini, berbagai masalah muncul. Tapi solusinya lebih banyak daripada kesulitannya. Dengan usaha bersama kita, semuanya sudah teratasi satu persatu. Oh, Pak Pabrik, saya mau tanya sesuatu. Silakan. Pengembangan mesin generasi kedua sudah berjalan 5 tahun. Dan kemenangan sudah di depan mata. Awalnya, uji bangku seharusnya selesai dalam 6 bulan. Lalu kita masuk produksi massal. Tapi sekarang, jalur produksi mesin yang baru dibangun sudah berhenti. Jadi, bukankah produksi massal jadi mimpi belaka? Sekarang pimpinan pabrik sedang berusaha cari dana. Tapi jangan khawatir. Menjamin riset dan produksi massal generasi kedua adalah prioritas utama pabrik. Selama kita bisa dapat dana, meski cuma 1 sen, akan diberikan ke jalur produksi dulu. Sibuk. Iya, Oh, Paman De juga ada di sini. Kamu sudah kembali. Sudah lihat Suci? Suci. Dia mahasiswa yang magang di pabrik kita dulu. Iya Paman De, itu mahasiswanya. Ya, ceritanya panjang. Beberapa tahun lalu, dia pergi dari Weiman untuk kuliah S2 di luar negeri. Sekarang dia jadi kepala kantor perwakilan Beijing. Oh, waktu dengar kata investasi, saya langsung terbang ke sana. Mau lihat apakah dia ada ide untuk bantu perusahaan Cina kita. Tapi sayangnya, waktu saya ke sana, dia sedang di luar negeri. Sekretarisnya bilang dia baru balik bulan depan. Saya ceritakan kondisi pabrik kita ke sekretarisnya, situasi pabrik kita. Tapi dia bilang, meskipun dia ada di sini, mungkin juga tidak bisa bantu kita. Karena mereka perusahaan modal Ventura. Tujuan utama mereka di Cina adalah cari perusahaan internet seperti Sohu. Oh, oke, kalian bicara dulu. Saya ada rapat. Hati-hati. Ayo, cepat minum air dulu. Kepala divisi kamu selalu mengikuti perkembangan zaman. Oh, 5 tahun yang lalu, dia keluar dari Weiman. Dia yang pertama keluar dari Weiman. Saya masih belum punya kesempatan untuk berterima kasih langsung padanya. Tidak apa-apa. Saya akan ke sana lagi bulan depan. Pasti saya akan bantu sampaikan ucapan terima kasih kamu itu nanti. Kamu tidak bertemu teman lama kamu di Beijing kali ini. Tapi besok, teman lama kita yang lain akan datang ke Huaki. Siapa? Nona Lucy, wakil presiden Weiman Cina. Wow. Nona Lucy sekarang jadi wakil presiden Weiman. Kenapa dia datang ke sini? Dia telepon saya pagi ini. Katanya besok, dia akan memimpin tim untuk berdiskusi dengan pimpinan pabrik kita tentang akuisisi Huaki. Kenapa perusahaan asing mau mengakuisisi Huaki? Kenapa kamu jadi bersemangat begini? Ini cuma ide sepihak dari Weiman. Dan besok itu baru negosiasi pertama kali. Bisa berhasil atau tidaknya itu urusan lain. Kalau soal akuisisi, pasti tidak akan berhasil. Para pimpinan Huaki, mohon tenang. Setelah akuisisi, kami berjanji jabatan kalian tidak akan berubah selama 10 tahun. Kita bisa tuliskan hal ini di dalam kontrak. Termasuk semua kader menengah juga akan tetap di posisi masing-masing. Dan semua pekerja. Kami tidak akan melakukan PHK. Karena setelah akuisisi, kami akan memperkenalkan lini produksi lengkap dari Jerman. Dalam 3 tahun, skala produksi akan meningkat menjadi 2.000 unit. Dan 5.000 unit per tahun dalam 5 tahun. Jadi bukan cuma tidak ada PHK. Kami malah akan merekrut lebih banyak orang nanti. Ini yang seharusnya dilihat semua karyawan Huachi dengan senang. Tuan Lu, yang Anda katakan tadi adalah keuntungan akuisisi. Tapi untuk Huaki, kami harus pertimbangkan secara menyeluruh. Misalnya, saya duduk di sini memikirkan, apa kerugian dari akuisisi ini?
kerugiannya. Tuan Lu pasti tidak mau mengatakannya. Kalau begitu, biar saya yang bilang. Sebenarnya cuma satu kalimat. Huaki tidak akan ada lagi di dunia ini. Benar kan? Kenapa konsumsi bahan bakar prototipe berubah drastis? Selanjutnya, semua perlu periksa suplai suhu oli, tekanan pipa oli, tekanan rel oli, generasi katup jarum injektor, dan sebagainya. Untuk pemeriksaan kembali, jangan abaikan satu pun. Mengerti? Oke. Shen Gong, saya datang untuk Anda. Shen Gong, sudah 3 tahun. Bagaimana kabarmu? Baik, mari kita hitung terpisah dulu. Lalu kita bisa diskusikan. Oke. Silakan lewat sini. Silakan duduk. Biar saya ambilkan air. Oke. Terima kasih. Ini kosmetik yang saya bawa dari Jerman. Khusus untukmu. Kamu tahu saya jarang pakai makeup. Tapi tetap terima kasih. Saya hargai kebaikanmu. Saya terima. Jujur saja, penampilanmu sekarang buruk sekali. Walaupun saya sudah menikah. Tapi kamu harus jaga diri. Saya memang capek akhir-akhir ini. Nafsu makan juga kurang. Omong-omong, bagaimana pembicaraanmu dengan pimpinan pabrik? Hah? Masih perlu dijelaskan? Kamu perusahaan tua tingkat 3. Dan perusahaan negara besar. Mau diakuisisi perusahaan asing. Menurutmu, percakapan ini bisa bikin mereka senang? Karena kamu tahu itu. Kenapa masih ajak tim ke sini? Kesulitan bukan alasan buat kabur. Benar kan? Sebenarnya, dari sudut pandangku, Huaxin diakuisisi Weiman itu bagus. Benar-benar bagus. Dari tahun lalu sampai sekarang, pasar truk Tiongkok lagi sulit banget. Pasti hidupmu susah ya? Sudah kujelaskan ke pimpinan pabrikmu. Kami akan akuisisi dengan modal penuh. Tentu, tawaran kami sangat menguntungkan. Misalnya, semua manajer tetap dipertahankan. Dan semua pekerja tidak akan di-PHK. Kamu juga tahu eksekutif Jerman Weiman. Selalu optimis sama pasar Tiongkok. Mereka selalu pengen bangun pabrik di sini. Tapi 5 tahun terakhir, karena beberapa hal dan ketidakmampuan Max, jadi tujuan ini belum tercapai. Kalau akuisisi Huaki berhasil, maka tujuan ini akan kuwujudkan. Kamu nggak paham perasaan generasi ayahku. Para pendiri Huaki. Makanya aku minta bantuanmu. Meski umurmu baru awal 30-an, tapi kamu sudah jadi pemimpin riset mesin generasi kedua. Pasti punya pengaruh di depan para senior. Bisa bantu aku dorong akuisisi ini. Aku nggak mampu. Bahkan kalaupun bisa, aku juga nggak akan lakukan. Tentu, aku nggak akan minta gratis. Aku tahu kamu orang yang gila teknologi. Kalau akuisisi berhasil, otomatis kamu jadi kepala insinyur pabrik baru. Ini juga impianmu dan Suci. Kalau akuisisi berhasil, hal pertama yang akan kamu lakukan adalah hentikan pengembangan mesin generasi kedua. Lalu kamu akan bawa lini produksi Weiman. Untuk buat truk Weiman, seluruh departemen RD kami akan kau potong. Bahkan kalau aku jadi kepala insinyur, aku bisa ngapain? Bukankah kamu dan Suci yang mendorong Weiman membangun pabrik di Tiongkok? Sekarang kesempatannya datang. Kenapa kamu ragu? Ragu? Jangan bingungkan konsepnya. Akuisisi ini berbeda dengan rencana kita dulu membangun pabrik sendiri. Kamu juga bisa mengajukan permintaan lain. Misalnya suamimu, Ai Chang'an, sekarang jadi manajer perusahaan penjualan. Kalau mau,
Aku bisa jadikan dia wakil direktur utama setelah akuisisi. Bukan masalah. Kuharap kamu paham. Banyak karyawan Huaki lainnya tidak akan pernah pakai Huaki sebagai alat tawar untuk bernegosiasi denganmu. Ada apa dengan negosiasi ini? Jangan lupa, sekarang Huakimu yang sedang dalam kesulitan. Aku datang untuk membantumu menyelesaikan masalah. Kalau negosiasinya adil, kenapa tidak bisa kamu terima? Lucy, kamu tidak besar di sini. Kamu tidak mengerti. Karena WM Motor tawarkan syarat bagus untuk akuisisi. Karyawan Huaki tidak akan di-PHK. Dan tunjangannya bisa ditingkatkan. Kenapa pimpinan pabrik tidak bisa beri keputusan? Haha. Karyawan memang tidak perlu di-PHK. Tapi setelah akuisisi, WM Motor akan kirim orang untuk mengelolanya. Dan kalau ada masalah dengan pimpinan pabrik, mereka pasti tidak buru-buru. Kita tidak bisa berharap diakuisisi orang lain. Nanti merek Huaki akan diambil alih. Sama seperti supermarket. Benar kan? Bagiku. Asal bisa dapat gaji. Asal tidak hilang pekerjaan. Apa bedanya diakuisisi atau tidak? Kamu salah. Beda diakuisisi dan tidak, itu sangat besar. Wah, kamu hebat. Dulu, semua orang adalah tuan di Huaki. Semua orang bisa jadi bos. Tapi begitu diakuisisi Weiman, maaf ya, semua orang bakal dipecat. Mereka bisa pecat siapa saja, bahkan tanpa kasih alasan. Tunggu aja lihat. Nanti kamu menyesal. Aduh. Hebat, sampai mukulin orang. Masih tahu pulang. Lembut-lembut, kakak-kakak. Aku pulang. Aku pulang. Wah, kamu nggak sopan. Hah? Hah? Aku kangen banget makanan kantin kita. Go Caiping. Kok tiba-tiba muncul? Kamu misterius banget. Bertahun-tahun nggak kasih kabar. Kamu kemana? Iya, baru. Kenapa nggak pulang jenguk anakmu? Anakmu udah 3 tahun. Nanti aku jawab satu-satu. Bantu aku dulu. Aku nggak mau ketemu manajer pabrik itu sekarang. Nanti, kamu jemput ibuku dan anakku. Aku kangen ibu dan anakku. Chai Ming. Sebenarnya, Lee lebih kangen kamu. Kamu hamil 8 minggu. Nggak kerasa? Aku beneran hamil. Kamu sembrono banget, Bu. Oh. Mundur. Ayo kita jalan. Seru kan? Hahaha, sini peluk. Biar aku peluk. Aku nggak mau digendong. Aku ayahmu. Aku ayah. Oke, ini ayah. Biar ayah gendong. Ini ayah. Biar ayah gendong. Lihat kamu. Nanti kalau bayi udah kenal, pasti mau. Nanti kamu bisa naik sepeda dan main sendiri. Ayo, silakan. Oke. Naik pelan-pelan dan hati-hati. Bu. Wajar kalau dia nggak kenal aku. Ini salahku. Bu. Gimana kabarnya selama ini? Sehat-sehat aja? Bagus banget. Taiping, besok kamu bisa pulang. Jangan nginep di hotel lagi. Sebenarnya, bapakmu kangen banget sama kamu pas kamu di luar. Aku nggak kangen sama dia. Taiping, Bu, aku pasti pulang kalau udah waktunya pulang. Jangan khawatir. Ah, oke. Aku tunggu kamu pulang. gimana kabar Pak Manajer belakangan ini?
Orang dari Weiman udah datang mau beli Huaki. Sebagai manajer pabrik, pasti dia ngerasa nggak enak. Pastinya. Begitu pulang, dia langsung duduk di meja melamun. Malamnya tidurnya nggak nyenyak. Bolak-balik gelisah dan mengeluh. Pak manajer Ge yang biasanya angkuh, sekarang jadi suka mengeluh. Jangan khawatir, Bu. Hari-hari baik buat dia sombong lagi bakal segera datang. Hei, Taiping, aku mau tanya sesuatu. Dengar-dengar kali ini, perusahaan Jerman Weiman yang ngurus akuisisi itu Nona Lu. Kamu pulang bareng dia? Bu, aku nggak ada hubungan apa-apa sama dia. Jujur aja. Dia ibu Hao Hao? Masa sih? Oh, siapa ibu Hao Hao? Siapa ibu Hao Hao? Bu, jangan tanya. Walaupun aku kasih tahu siapa dia, Bu juga nggak bakal kenal. Oh. Tapi anak nggak bisa selamanya nggak punya ibu. Dua anak ini sibuk banget sampai nggak sempet pel lantai. Wah, kotor banget sampai kelihatan kayak bunga. Oh. Ah. Sudah selesai. Hei, hei, hei. Ayo. Kita ketemu di bar. Oh. Istri pulang kerja. Sini, biar aku peluk. Ayo, peluk aku. Duduk sini. Duduk sini, duduk sini. Ini. UPS, aku baru motong. Ini, makan. Oh. Ada apa? Kamu sudah lihat, kenapa tanya aku? Hahaha. Oh, aku baru saja. Aku akan jadi ayah. Hei, Chang'an. Aku ada hal mau bicarakan sama kamu. kamu bisa bilang apa saja. Aku sebenarnya tidak terlalu mau anak ini. Kamu tahu itu. Uji bangku prototipe masih setengah tahun lagi selesai. Sekarang periode paling kritis. Bagaimana aku bisa tenang hamil dan punya bayi? Xiaoxia, kita sudah menikah 5 tahun. Aku tahu kamu sibuk. Kamu sedang mengembangkan mesin generasi kedua. Jadi aku sudah menunggu. Aku sudah menunggu pengembangan berhasil. Berusaha. Baru kita bisa bicara punya anak. Aku sudah tunggu 5 tahun. Aku memikirkannya setiap hari. Aku bilang kalau kita bisa punya anak. Betapa bahagianya keluarga kita. Aku bahkan sudah pikirkan nama anaknya. Kalau laki-laki namanya Ai Chuang. Kalau perempuan namanya Xiao Xiao. Aku tahu. Tapi dalam situasi ini, aku sungguh tidak bisa punya anak ini. Tidak. Tapi anaknya sudah hamil. Kenapa kita tidak mau? Aku tahu mesin generasi kedua adalah harapan semua orang. Tapi bukankah anak ini juga harapan kita? Kamu bicara begitu mudah. Apakah kamu tahu berapa banyak situasi yang akan muncul nanti?
Apakah kamu tahu betapa sulitnya mengandung bayi selama 10 bulan? Kedua hal ini bukanlah hal sepele. Kenapa kamu harus memaksa saya melakukan keduanya? Saya tidak berkata harus melakukan keduanya. Tenang dulu. Jangan khawatir, saya tahu tidak mudah menyeimbangkan keduanya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Kan? Untuk urusan pekerjaan, saya bisa minta bantuan kepala insinyur Liao. Nanti saya akan minta dia lebih banyak membantu kamu. Sedangkan untuk urusan kehidupan, mulai hari ini, saya akan luangkan lebih banyak waktu. Bolehkan saya menjaga kamu? Pengembangan mesin generasi kedua adalah masalah hidup mati untuk Huaki. Anak itu juga sangat penting untuk kita. Hei. Hei, Ham. Chang'an. Lihat saja situasi pabrik saat ini. Saya sedang sibuk. Dan kamu juga sibuk. Bolehkah saya pikirkan lagi selama 2 hari? Xiaoxia. Saya tahu. Mesin generasi kedua adalah hasil kerja keras semua orang. Dan juga harapan seluruh pabrik. Keke adalah anak kita. Dia juga hasil kerja keras kita berdua. Dan harapan seluruh keluarga kita. Dalam semua urusan saya bisa menuruti permintaanmu. Hanya untuk urusan ini. Bolehkah kamu mendengarkan saya sekali saja? Chang'an. Akhir-akhir ini tekanan saya sangat besar. Pengembangan mesin generasi kedua tidak bisa ditunda lagi. Saya lelah. Saya ingin berbaring sebentar. Orang yang mencariku ada di mana? Di sana. Permisi, apakah Anda mencari saya? Ya. Apakah Anda Nona Lu dari perusahaan Weiman? Ya. Getaiping adalah anak saya. Hari ini, saya datang mengganggu Anda secara tiba-tiba. Saya hanya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Silakan. Anda kenal anak saya? Ya. Anda yang mengirimnya ke Huaki 3 tahun lalu, kan? Ya. Anak saya pulang kemarin. Anda tahu? Saya tidak tahu. Saat Anda mengirim anak ini kembali ke Huaki 3 tahun lalu. Maaf, Tante. Ya, tentang hal ini, saya tidak ingin banyak bicara lagi. Saya ada rapat penting. Harus pergi. Hei, Nona Lu. Nona Lu, saya hanya ingin bicara sebentar. Biar saya selesaikan. Saat Anda mengirim anak ini kembali ke Huaki 3 tahun lalu, kami bahkan tidak tahu namanya. Kemudian, ayahnya memberinya nama. Gehal. Kemarin, anak saya pulang. Itu pertama kalinya dia melihat Hao Hao dalam 3 tahun. Saat itu, saya pikir, bagaimanapun juga, saya harus menemui Anda hari ini. Saya tidak bermaksud apa-apa. Nona Lu, Hao Hao sudah dirawat oleh kakek nenek kami. Kami bersedia membesarkannya sampai dewasa, dan tidak akan merepotkan siapapun.
Tapi saya pikir anak ini cukup kasihan. Maaf, Tante. Saya mungkin mengerti maksud Anda. Begini ya, saya sibuk selama bertahun-tahun ini, dan masih sendiri. Tidak sempat memikirkan pernikahan dan anak. Dan saya rasa di dunia ini, seharusnya tidak ada ibu yang akan meninggalkan anak kandungnya sendiri. Kalau saya seorang ibu, saya tidak akan. Nona Du, saya mengerti. Saya percaya Anda. Getaiping. Oh. Gak nyangka ketemu Nona Lucy di sini. Kebetulan banget. Getaiping, bener kata lo, kebetulan banget. Ini lantai 9. Lo harus ingat, Shenzhen Weiman Company juga di lantai 9. 3 tahun lalu, di pintu lift lantai 9. Gue lihat orang yang ditagih utang dikejar-kejar kreditur. Lalu diseret masuk lift paksa. Dan orang itu, dia kasih bayinya yang baru beberapa bulan ke tangan gue paksa-paksa. Masih jelas ingat kejadiannya. Kenapa buru-buru banget? Getaiping. Gak tahu. Shenzia mana? Shenzia udah resign 2 tahun lalu. Lo gak tahu? Getaiping. Lucy, kita udah kenal bertahun-tahun. Tolong bantu gue. Gedaping. Gue kasih tahu ya. Susu dan popok buat bayinya ada di dalam. Gue lagi ada masalah. Ada yang utang 200.000 ke gue. Tapi gue juga utang orang. Gue perlu cari orang buat bayar. Setengah hari aja. Cuma setengah hari. Gue mau jemput anak. Tolong. Getaiping. Pergi. Getaiping, pergi. Gue beneran minta maaf soal ini. Berapa kali pun. Gue harus minta maaf ke lo. Getaiping. Udah beberapa tahun. Cara lo minta maaf udah berubah. Gue lebih suka cara lo dulu yang sujud. Orang pasti berubah. Gue rasa lo sekarang kelihatan bagus. Bagus. Gue rasa yang terbaik buat lo sekarang adalah kasih tahu ibunya yang sebenarnya. Dan jangan suruh dia bawa anaknya ke gue lagi. Ibumu datang padaku. Kapan? Baru saja. Oh, hai. Aku sudah menunggu lama. Di mana Xiaoxia? Di mana Xiaoxia? Katanya dia tidak enak badan saat pulang. Belakangan ini tidurnya kurang nyenyak. Dia muntah, benar-benar muntah. Sama seperti aku dulu. Bukan sakit kepala atau tidak enak badan biasa. Dia harus saya. Aku tidak membangunkannya. Tidur lama itu bagus. Biarkan dia istirahat lebih banyak. Nah, hari ini aku senang. Ayo kita minum. Ya ampun. Ibu juga merebuskan dia sup ayam cemani dengan jamur hitam dan goji berry. Bagus untuk bayi jika diminum ibu hamil. Nanti ku bawakan pulang.
Ya, Mulai hari ini, Xiao Xia adalah panda kita sekarang. Objek perlindungan utama. Kamu harus merawatnya dengan baik. oke. Ayo makan. Hei, ayah. Ini. Ibu, ayo kita minum dengan baik. Mari minum dengan baik. Keluarga Ai kita akan punya anggota baru. Layak dirayakan. Aku sangat senang. Hei, hei, oh. Hei, ayah, ibu. Aku ingin membahas sesuatu dengan kalian. Anak ini. Mungkin untuk sementara kita tidak ingin mengakhiri. Ibu, harusnya, jangan terpancing emosi. Begini keadaannya. Ayah, kamu bilang pengembangan mesin generasi kedua akan sukses dalam setengah tahun, kan? Benar kan? Xiao Xia adalah orang yang sangat serius dengan pekerjaannya. Dan betapa pentingnya mesin generasi kedua ini baginya. Itu wasiat terakhir Paman Shen, kan? Jadi, dia berdedikasi penuh pada penelitian dan pengembangan. Jadi dia tidak bisa makan dengan baik. Tidurnya buruk, dan jadwalnya tidak teratur. Bagaimana itu bisa baik untuk anak? Aku hamil dan begitu juga aku. Kami akan berhenti membayar gaji bulan depan. Sebagai manajer perusahaan penjualan. Haruskah aku mencari cara untuk menjual lebih banyak mobil? Aku tidak punya waktu. Aku harus merawatnya. Jadi anak ini, Hei, Shanbei, hei, Chang'an. Chang'an, biar ku katakan. Jangan terlalu bodoh selama bertahun-tahun. Kamu lebih cemas punya anak daripada aku. Aku tahu itu ide Xiao Xia. Pasti ide Xiao Xia. ya ampun. Jangan nebak-nebak. Kamu tidak boleh bingung. Aku tahu kamu mendengarkan dia dalam segala hal. Oke, tapi soal meneruskan keturunan. Kamu tidak boleh ambigu. Entah kamu petualang atau ceria. Kamu harus punya satu. Siapa Ai Chuang dan Ai Xia? Kamu harus punya satu. Kamu harus punya satu cepat atau lambat. Cepat atau lambat, kamu harus. Nah, dia sudah jelaskan padamu sekarang. Dia tidak mau anak. Xiao Xia pikir itu bukan urusan kita. Kita belum mati. Pikirkan. Pikirkan. Apa yang kamu pikirkan? Anaknya sudah hamil. Itu nyawa. Harus dilahirkan. Berapa umurnya? Dia 34. Kalau kita tidak pernah kena ini, bagaimana kalau dia tidak bisa hamil lagi nanti? Pintunya tidak tertutup. Jangan omong kosong. Oh, jangan potong pembicaraanku. Ayah. Kau tahu itu. Xiao Xia dan aku sudah melewati masa sulit bertahun-tahun ini. Aku sudah berjanji padanya sebelumnya. Akan rawatnya dengan baik. Melindungi dan menyayanginya. Sebagai pria, aku harus menepati janjiku. Nenek tidak bisa melindungimu.